Eka Nahyu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan. Perkenalkan, nama saya Lamito Prasetyo dengan NIM 1412300 151. Perkenalkan, nama saya Surya Zain dengan NIM 1512300 Perkenalkan, saya Kishalet dan Nabila dengan NIM 1412300 Perkenalkan, nama saya Mas Supri, NIM 1412300 Latar belakang, nasionalisme secara umum adalah pengabdian yang tinggi oleh bangsa terhadap negaranya yang diperlihatkan melalui sikap dan lidah satu individu atau masyarakat. Kebutuhan dan kekokohan suatu negara tentu saja dipengaruhi oleh sifat nasionalisme bangsanya. Selain nasionalisme, seorang bangsa juga harus mempunyai sikap patriotisme. Patriotisme ialah sebuah paham mengenai rasa cinta seseorang pada bangsa dan negaranya yang ditampilkan dengan sikap kepahlawanan atau heroik. Next. Berikutnya, metode penelitian. Penamaan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme melalui materi sikap, semangat kebangsaan dan patriotisme dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara pada pembelajaran PKN di SMAN 1 Bondo. Jenis metode penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif karena penelitian ini digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menjawab persoalan dalam pelaksanaan penanaman nilai nasionalisme dan patriotisme dalam materi sikap, semangat kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti antara lain observasi, wawancara, dokumentasi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian pembahasan. 1. Nasionalisme. Istilah nasionalisme bersumber dari bahasa Inggris. Nasionalisme, gabungan kata nasional dan ism. Sebagai kata sifat nasional mengandung arti of a nation or the nation. Terkait dengan bangsa dan nation sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu natio. Natus terkandung makna to be born, dilahirkan. Dalam konteks bahasa nation terkandung makna anggota hidup bersama pada kawasan atau suatu wilayah dan disatukan dalam sebuah pemerintahan. Next. Dalam perkembangannya, nasionalisme dapat dikonseptualisasikan dalam sebuah manifesto politik oleh Perhimpunan Indonesia yang isinya antara lain: 1. Rakyat Indonesia perlu diperintah oleh pemerintah yang dipilih sendiri. 2. Dalam memperjuangkan tujuan itu, rakyat Indonesia tidak mengharapkan bantuan pihak lain, semuanya harus berdasarkan kekuatan sendiri. 3. Untuk mensukseskan perjuangan itu, maka mereka yaitu rakyat harus bersatu. Semangat nasionalisme juga dijiwai dengan 5 prinsip nasionalisme, yakni 1. Kesatuan dalam wilayah teritorial, bangsa, bahasa, ideologi, dan doktrin kenegaraan. Sistem politik atau pemerintahan, sistem perekonomian, sistem pertahanan dan keamanan, dan polisi kebudayaan. 2. Kebebasan dalam beragama, berbicara, dan berpendapat, lisan, dan tertulis, berkelompok dan berorganisasi. 3. Kesamaan dalam kedudukan hukum, hak, dan kewajiban. 4. Kepribadian dan identitas, yaitu memiliki harga diri, rasa bangga, dan rasa sayang terhadap kepribadian dan identitas bangsanya yang tumbuh dari dan sesuai dengan sejarah dan kebudayaannya. 5. Prestasi, yaitu cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan serta kebesaran dan kemanusiaan dari bangsanya. Next. Faktor pendorong munculnya nasionalisme di Indonesia. Munculnya nasionalisme pada masyarakat di Indonesia dipengaruhi oleh faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor intern yang mengaruhi munculnya nasionalisme Indonesia adalah sebagai berikut. Faktor intern: 1. Timbulnya kembali golongan pertengahan kaum terpelajar. 2. Adanya penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh seluruh rakyat dalam berbagai bidang kehidupan. 3. Pengaruh golongan peranakan. 4. Adanya keinginan untuk melepaskan diri dari imperialisme. Faktor ekstern: 1. Faba modern dari Eropa. 2. Gerakan pan-islamisme. 3. Pergerakan bangsa terjajah di Asia. 4. Kemenangan Rusia atas Jepang.
Menurut Dr. Studio, ciri-ciri nasionalisme sebagai berikut. 1. Adanya persatuan dan kesatuan. 2. Perjuangan yang dilakukan bersifat nasional. 3. Nasionalisme lebih mengutamakan pikiran. Nasionalisme juga memiliki bentuk dan macam-macam, yakni 1. Nasionalisme kewarganegaraan. 2. Nasionalisme etnis. 3. Nasionalisme identitas. 4. Nasionalisme budaya. 5. Nasionalisme kenegaraan. 6. Nasionalisme agama. Next. 2. Patriotisme. Patriotisme adalah sikap yang seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya. Adapun yang dimaksud dengan patriotisme dijelaskan menjadi beberapa pengertian, yaitu 1. Patriotisme yang merupakan sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya. 2. Patriotisme adalah sikap yang berani. 3. Patriotisme adalah sikap dan perilaku yang seseorang dilakukan dengan penuh semangat. Next. Berikut ciri-ciri patriotisme. 1. Menempatkan persatuan. 2. Memiliki identitas diri sehingga dapat menerima, melihat, dan mengembangkan watak. 3. Dapat menciptakan rasa solidaritas terhadap sesama sehingga mampu menyampaikan kesejahteraan bangsa. 4. Bersifat terbuka. Berikut ciri-ciri seorang patriotisme. 1. Cinta tanah air. 2. Berjiwa pembaharu. 3. Tidak kenal kata menyerah. 4. Selalu menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi. Next. 3. Perbedaan nasionalisme dan patriotisme. Patriotisme dan nasionalisme memiliki kaitan erat. Untuk bisa memiliki jiwa patriotisme, maka seorang harus memiliki rasa nasionalisme. Bentuk nasionalisme dan patriotisme yakni nasionalisme. 1. Nasionalisme kenegaraan. 2. Nasionalisme romantis. 3. Nasionalisme budaya. 4. Nasionalisme kenegaraan. 5. Nasionalisme keagamaan. Patriotisme. 1. Patriotisme buta. 2. Patriotisme konstruktif. Next. Berikut contoh sikap dari nasionalisme dan patriotisme. Contoh sikap nasionalisme. 1. Membeli produk dalam negeri. 2. Mentaati peraturan dan tata tertib. Contoh sikap patriotisme. 1. Menjadi sukarelawan yang untuk kegiatan sosial. 2. Menjaga kelestarian lingkungan dan memelihara fasilitas umum. Selanjutnya, nasionalisme dan patriotisme pada Soekarno. Rasa nasionalisme Soekarno tumbuh pada dirinya dan teman-temannya saat melihat kebodohan, kemiskinan, dan banyak masyarakat pribumi yang tertindas oleh penjajahan Belanda. Soekarno dan teman-temannya membentuk sebuah organisasi nasionalisme Indonesia yang bersifat kultural. Nasionalisme kultural berawal dari masalah perekonomian bangsa dan keterbelakangan rakyat pribumi dan memasuki politik. Di mata Soekarno, istilah nasionalisme sebagai sebuah kosakata politik belum memadai sebagai sebuah kerangka berpikir untuk menjelaskan sikap kebangsaan Indonesia yang sesungguhnya. Next. Selanjutnya, gagasan nasionalisme Soekarno. Pemikiran Soekarno mengenai nasionalisme bertujuan pada cita tanah air dan persatuan Indonesia. Hasrat tersebut diwujudkan dengan pemikiran mengenai Naskom, demokrasi, Trisakti, nasionalisme Indonesia, dan revolusi yang belum selesai. Trisakti merumuskan 3 cita-cita politik yang bertujuan untuk menegaskan nasionalisme di Indonesia, yaitu berdaulat dan bebas berpolitik. Next. 6. Cinta tanah air. Bangsa adalah yang memiliki rakyat bersatu padu mewujudkan cita-cita bersama. Bangsa Indonesia memiliki latar belakang yang heterogen yang disatukan dalam satu wilayah yang mereka tinggali bersama-sama. Menciptakan dan mempertahankan persatuan harus dengan cara memupuk rasa kecintaannya terhadap tanah air, berusaha dengan tulus dalam mengabdikan dirinya kepada tanah air dan bersedia mengesampingkan kepentingan partai dan pribadi dengan rasa cintanya kepada tanah air. Berikut syarat-syarat harus terpenuhi dalam mencintai tanah air menurut Soekarno. 1. Memiliki pengetahuan mengenai sejarah bangsa ini. 2. Memiliki rasa cinta kepada manusia. 3. Memiliki rasa cinta bangsa yang lebar. Selanjutnya, Trisakti. Gagasan Trisakti memiliki 3 rumusan, yaitu berdaulat dalam
berpolitik, berdikari dalam ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan. Trisakti berfungsi untuk menerapkan nasionalisme dalam melaksanakan berbangsa dan bernegara. Soekarno menjelaskan pemikiran Trisakti dalam pidatonya di depan sidang umum ke-4 MPRS pada tanggal 22 Juni 1966. Pidato beliau mengatakan bahwa dalam melakukan amanat penderitaan rakyat itu harus tetap dan tegap berpijak dengan kokoh dan kuat atas landasan Trisakti, yaitu berdaulat dan bebas dalam berpolitik, berkepribadian dalam kebudayaan, dan berdikari dalam ekonomi. Kedaulatan politik mewajibkan pemerintah yang mandiri untuk menjadi pemerintahan. Next. Nasionalisme Soekarno. Nasionalisme macam apa sebenarnya yang digagas Soekarno? Gagasan beliau dikenal dengan istilah sosionalisme. Dalam artikel yang ia tulis tahun 1932, Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi, Soekarno menyinggung inti dari sosialisme yang ia rumuskan. Nasionalisme kita haruslah nasionalisme yang tidak mencari gabiarnya atau kilaunya negeri luar saja, tetapi harus mencari selamatnya manusia. Next. Dari kesimpulannya dapat kita simpulkan dari penjelasan di atas, nasionalisme dan patriotisme ini menjunjung tinggi dan rela berkorban demi terwujudnya cita-cita bangsa, maka kita telah menunjukkan sikap patriotisme dan nasionalisme yang kita miliki. Untuk saran penulis, berharap setiap pemuda dan seluruh warga Indonesia dapat memahami betapa pentingnya nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan bernegara serta persatuan dan kesatuan. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika presentasi kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita dulu yang pernah bersama. Hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.